warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur ingkang dipunrahmati Allah, alhamdulillah atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama karunia sehat, karunia iman, yang dengan karunia tersebut alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apalagi pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan melakukan sebuah amalan yang amalan ini merupakan amalan utama yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Amalan tersebut yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saat ini memberikan kita kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu, untuk bertolak ilmi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, uswah kita, pahlawan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kita awali buka bersama ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, tidak ada keinginan yang terbesar, tidak ada sebuah harapan yang diinginkan oleh orang beriman kecuali nantinya di akhirat mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, yang untuk mendapatkan kenikmatan tidak perlu susah payah. Bahwasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai gambaran bahwasanya nantinya kita semuanya harus masuk surga. Kita harus masuk surga, keluarga kita harus masuk surga, teman-teman kita harus masuk surga, dan terkhusus jamaah Masjid An-Nur semuanya harus masuk surga. Sebab apa Bapak Ibu? Ternyata sebuah kenikmatan di dunia ini yang dinikmati oleh raja yang paling kaya. Jadi raja yang paling kaya di dunia ini, maka kenikmatan untuk surga, untuk penghuni surga
miskin bahasanya, yang paling kere, karena nanti ada penghuni surga yang kedudukannya paling rendah, yaitu apa? Penghuni surga yang sebelumnya sudah merasakan siksa yang namanya siksa neraka. Maka setelah mengalami siksa yang begitu lama, sekian puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan penduduk neraka ini untuk keluar dari surga. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan penduduk ini masuk ke dalam surga. Yang ketika masuk ke dalam surga, tiang ini ragu-ragu. Maka sampai lama ketika diperintahkan masuk surga, orang ini kemudian bilang, ya Allah, ketok surga ini wis kebat, wis ora ono nggon melih. Nah ini tipikalnya mungkin ciri-ciri orangnya di dunia ini juga ngeyel, wae sholat, wae apa sering engkau akhirnya apa? Di akhirat masuk neraka. Maka begitu dia balik, Allah mengatakan kamu ke surga, nikmat untukmu itu seperti raja yang paling kaya di dunia, kemudian dilipatkan 10 kali lipat. Padahal kita nggak pernah jadi raja Pak ya. Jadi orang biasa wae, pun penak Pak ya. Walaupun motornya Vario, Supra, apa yang sing apa? Ada alhamdulillah. Apa gimana? Pakai Valdo. Alfa. Senes Alfa tapi Alfa. Itu aja kita sudah merasakan bahagia. Apalagi nanti kalau mendapatkan kenikmatan, tapi ini jangan mengharapkan Pak Bu, karena untuk penghuni surga yang paling rendah kedudukannya, nikmatnya seperti raja yang paling kaya dikalikan 10. Tapi ternyata merasakan siksa dulu. Makanya jangan pernah mengharapkan jadi penghuni surga yang seperti ini. Nah, terus sing dikarepe pripun? Rasulullah SAW memerintahkan kita nek jaluk surga yang paling tinggi. Gimana surga apa? Surga Firdaus. Sebab apa? Nek luput mboten angsal surga Firdaus, angsal andale Firdaus. Gimana apa? Bisa surga Aden, surga Naim, surga Darussalam, surga Khuldi, bisa itu. Tapi nek jaluk surga sing kaya mau ya belum balik jadi gas. Mboten angsal surga malah angsal neraka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi surga yang paling tertinggi yaitu surga Firdaus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari emas. Dan surga ini paling tinggi, maka yang masuk ke sana mudah-mudahan ini asal jatah nih. Tentunya para nabi, para rasul, para mujahidin. Nah, kita juga bisa. Syaratnya masuk surga Firdaus itu apa? Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, nanti rujukannya surat Al-Mu'minun. Yang pertama yaitu apa? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menginginkan surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus, maka syarat yang pertama yaitu walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kan insya Allah mampu ya. Jadi mau khusyuk atau tidak, kita wajib melaksanakan yang namanya sholat. Jadi sholat ini seperti makan dan minum, nggak boleh ditinggalkan.
nggak boleh ditinggalkan supaya badan sehat, supaya bisa melakukan aktivitas. Maka begitu juga dengan sholat. Sholat nggak boleh ditinggalkan karena dia kewajiban kita sebagai hamba dan juga menghidupkan hati. Hati ini juga butuh makanan. Nah, sholat yang khusyuk yaitu sholat yang bagaimana? Orang yang sholat, ketika sholat maka dia menjalankannya dengan ikhlas, maka berusaha ketika sholat perhatiannya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek sholat ya sholat seperti sholat terakhir, kaya-kaya bar sholat Arab sedo, kaya-kaya bar sholat mau meninggal. Padahal kebanyakan kita nek sholat yo kelingan nopo-nopo. Sing teng sawah yo kelingan sawahe, kelingan dereng rabu. Ibu-ibu nek sholat yo kelingan apa Bu? Rambang bawang, jemuran, apa mawon? Duit belanja. Sing paling sering kelingan apa? Kelingan utang. Kalau utang aku kasih duit tanggal 5 sini. Utang pasir. Utang radu. Jadi nama nek sholat berusaha hilangkan urusan dunia dan ini berat, maka kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau setidaknya kalau memang belum betul-betul bisa mengkosongkan pikiran, maka ketika sholat setidaknya tidak tengok kanan kiri, tidak garuk-garuk. Kan itu toh lagi sholat. Pas mboten sholat ya mboten gatel. Kok dilarang pas sholat ya ana wae sing digaruk. Apa meneh sholat karo menceti jerawat, sholat karo ya wis ngoten kemawon lah. Jadi sholat ya tenang, tumanina, tidak buru-buru, tidak banyak gerakan. Kan itu kalau sing sholat paling bersih kuku ngene. Allah Akbar, bersih kuku. Mencet-mencet jerawat dan garuk-garuk sih nggak perlu. Nek nggak sholat sebenarnya nggak gatel. Kalaupun diingatkan dengan hal-hal yang lain itu wis biasa. Karena ketika kita sholat pasti setan berusaha mengganggunya, mengingatkan apa yang tadi lupa. Kalau nek lali geletakne kunci, lali nyimpen duit gampang. Salah satu solusinya gimana kan apa? Sholat. Makanya setan boten trimo nek salate kusuk kula diganggu. Kayak lho kuncimu neng, guri lawang kuncimu keri neng kandang sapi misalkan seperti itu. Jadi syarat mendapatkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi kedudukannya diberikan apa? Kusuk dalam sholatnya. Kemudian yang kedua apa? Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Jadi perbuatan tidak berguna itu belum tentu perbuatan ini haram, belum tentu perbuatan ini dilarang. Hanya saja perbuatan ini tidak memberikan faedah dunia maupun akhirat. Kan ada ya perbuatan untuk dunia ini nggak ada gunanya, apalagi untuk akhiratnya. Ya nanti dicari sendirilah. Kira-kira gawe nopo sing untuk urusan dunia yang tidak mendatangkan manfaat, apalagi untuk urusan akhirat. Kemudian yang selanjutnya orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan harta, kemudian hartanya mencapai nisabnya, mencapai haulnya, kemudian dia tunaikan hak-haknya, dia keluarkan. Kalau zakat ini kan ada ukurannya, jadi beda antara zakat sama infak. Jadi kalau zakat itu ada ukurannya.
binatang ternak ada zakatnya, harta ada zakatnya. Nah, kalau sudah sampai nisabnya maka dikeluarkan. Nah, kalau berdasarkan ini berarti calon-calon penghuni surga Firdaus ini sesungguhnya orang-orang kaya. Karena yang kena kewajiban zakat sesungguhnya orang-orang kaya. Adapun orang-orang susah ya wajib menerima zakat. Jadi berapa kekayaan yang mesti keluar zakatnya? Ini nanti pembahasannya khusus ya. Misalkan uang, maka punya harta senilai 85 gram emas. Bapak-bapak sampun basket emas itu 85 gram. Niki emas batangan ya, bukan emas perhiasan. Jadi emas 24 karat. Jadi nek simpenannya sudah emas 85 gram 24 karat, ya emas segram, emas asli tinggal ya tinggal saya mah 2 juta. Rp1.200.000 ya, taruhlah Rp1.200.000 berarti ya kisaran 85 ya mendekati 100 juta. Jadi orang kalau sudah punya uang kisaran 100 juta, sudah 1 tahun lebih, sudah 1 tahun paling sedikit, maka wajib keluar zakatnya. Maka ya ini banyakkan pengusaha atau pekerja dengan kedudukan yang tinggi yang mempunyai harta yang wajib dizakati, atau yang mempunyai binatang ternak yang banyak. Nah, ketika belum mampu menunaikan zakat, maka berinfaklah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada keinginan, cita-citanya orang mati itu ingin kembali ke dunia, minta izin sama Allah, cuma mau apa? Mau infak. Jadi ternyata infak ini amalan yang sangat penting. Jadi dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayatiya ahadakumul maut. Wa anfiqu, dan infakkanlah sedikit dari hartamu sebelum datang kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum fayaqul rabbi laula akhartani. Nah, ada permintaan orang yang mati di kuburan. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa aqum minas sholihin. Jadi ayat sebelumnya perintah untuk berinfak, sambungannya orang-orang mati nanti di kuburan apa? Minta, ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Terus mau ngapain? Saya mau sedekah. Walaupun kalau sedekah pengertiannya luas ya, bisa ada dengan harta, bisa dengan lainnya. Tapi kalau namanya orang mati ingin kembali kok cuma sekedar senyum-senyum, kan itu sedekah. Itu mungkin sudah dilakukan. Tapi ingin sedekah berarti mungkin kembali yang maknanya ingin mengeluarkan hartanya, disumbangkan, diinfakkan untuk amal soleh. Ini cita-cita orang meninggal. Nah, kita masih hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersedekah dengan sedikit harta kita. Dan bisa jadi Pak Bu, 5.000, 2.000, 10.000 harta yang kita infakkan, yang masuk kotak infak atau masuk bayaran SPP TPK, SPP sekolah, SPP untuk anaknya ngaji, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa? Menjadi lantaran, menjadi penyebab kita masuk surga Firdaus. Karena bisa jadi kita belum mampu berzakat. Kemudian yang selanjutnya, niki saged Bapak Ibu berinfak, insyaallah saged ya, yang minimal infak berjalan, infak Jumat, atau
juga termasuk bagian dari infak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jadi orang-orang yang tidak yang-yangan, bahasa gampangnya kan menolak, tidak berselingkuh kecuali dengan pasangan halalnya. Tidak yang-yangan kalau belum halal. Juga tidak mengganggu pasangan yang lain, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Maka salah satu jaminan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan yang namanya surga Firdaus. Apalagi kalau untuk bapak-bapak nek boten cukup setunggal angsal nambah gimana? Boten usah jajan Pak, angsal nambah. Mau dari wani ora, wani karo ibune, wani karo imagate. Apa bahasane niku? Sembodo napa? Boten. Lah nek ibu-ibu ya memang hak satu. Dan ini sudah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kemaluannya. Hari ini kan kalau kita sering dengar di TV atau di media sosial, banyak orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya, kemudian nikah nggak mau tapi simpanannya di mana-mana. Biasanya orang yang Allah Subhanahu wa taala beri harta yang berlebih, yang ternyata biasanya apa? Harta yang dia dapatkan ternyata bukan dengan cara yang halal. Maka harta yang diperoleh dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengarahnya juga ke sana, menimbulkan dosa-dosa baru. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga amanah, senantiasa menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau amanah secara umum, ini kan apa? Orang yang mendapat jabatan, orang yang punya kedudukan, takmir jabatan selesai. Nah, walaupun bukan di gaji. Begitu juga pengurus masjid itu amanah. Pak RT itu amanah, Pak RW itu amanah, sama semua ada tanggung jawabnya. Apalagi amanah yang lebih besar dari itu, campuran, camat, bupati, presiden, pokoknya semua pejabat sih ya. Maka ketika amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak menimbulkan kerusakan, maka di samping dia tentunya tidak mendapatkan surga Firdaus, maka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita sendiri, Pak, diri kita sendiri juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan apa? Kita diberi tangan ini amanah. Kita diberi mata ini amanah. Kita diberi kaki yang sehat ini amanah. Maka apa? Perintahnya apa? Digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk menggunakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kasih konsentrasi Bapak Ibu. Maka sesungguhnya bagi orang beriman ketika mendapatkan sebuah musibah,
yang bisa jadi mengurangi kesehatan kita, maka di samping dia bersabar dan insya Allah dia akan mendapatkan pahala atas kesabarannya, maka salah satunya sebenarnya dia mendapatkan apa? Dispensasi untuk terhindar dari dosa. Mungkin ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, apa itu kan banyak orang ya yang kakinya sehat, tapi karena suatu hal harus diamputasi. Sebenarnya mungkin dia mendapatkan kekurangan, tapi sesungguhnya dia juga mendapat perlindungan. Kenapa? Kakinya sudah tidak ada kesempatan berbuat dosa, sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar, maka malah mendapatkan pahala. Atau juga ada orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kurangi pandangannya. Bapak-bapak ini masih cetok pun boten cetok, Pak. Nek ndelok wong ayu niku, Pak. Oh cetok. Nek ndelok Al-Qur'an burung. Nah, sebenarnya ketika pandangan kita dikurangi, sebenarnya juga kita dikurangi dari untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, maka disyukuri, disabari juga, maka akan mendatangkan pahala. Ya bukan berarti terus orang berusaha berobat, tetap berusaha berobat, setelah sembuh ya digunakan untuk amal soleh. Nah, itu orang-orang yang insya Allah nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga Firdaus. Nah, gambaran surga Firdaus bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam surga Firdaus, maka di sana akan mendapatkan yang namanya istana, kemudian tempat kemah, tempat yang sangat nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gambarannya nanti kalau kita semuanya masuk surga Firdaus, Allahumma amin. Kalau kita masuk surga Firdaus, maka yang akan kita dapatkan yang pertama istana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, dibangunkan untuk mereka surga mahlike yang tinggi bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi mendapatkan istana yang sangat megah. Nek istana yang sangat megah di dunia ini, nek hari ini ada korupsi sampai 271 triliun. Melihat rumahnya Pak, Masya Allah kayak istana. Tapi yakin Pak, kalau kita masuk surga Firdaus, yang kita dapatkan lebih dari itu, dan insya Allah bukan hasil korupsi, tapi hasil tadi apa? Sholat khusyuk, menjaga kemaluan, menjaga amanah, maka nanti lebih indah dari punyanya orang yang korupsi 271 triliun itu tadi. Kemudian apa? Di surga juga Allah Subhanahu wa taala ini sepertinya biasa gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan di surga Firdaus itu sebuah pohon yang orang kalau lewat di bawah pohon itu 100 tahun perjalanan di dunia itu belum selesai. Itu menunjukkan apa? Tempat yang sangat nikmat, tempat yang sangat menyegarkan. Karena lewat misorwit itu menyenangkan. Dan nanti di surga Firdaus ada sebuah pohon yang ketika orang lewat
maka 100 tahun belum selesai. Jadi betapa ringgangnya. Kemudian juga di sini disebutkan ada pasar Jumat. Kalau pasar kan biasa, tapi saya ibaratkan gini. Nek dino Jumat di teng melian enten namine pasar Minggu. Niki bapak-bapak mun mriku dereng. Buat nggih. Nikmat apa mboten? Nikmat. Niku nembe pasar Minggu kidule mung kali. Dadak bayar umpel-umpelan. Niku mawon sampun nikmat, sampun senang enggak? Membayarkan nanti kalau pasar itu di sorga. Jadi ada pasar. Jadi salah satu kenikmatan di sorga kita itu kalau ingat dunia bisa minta apa yang pernah di dunia dirasakan, yang tentunya dinikmatinya lebih nikmat dari yang didapatkan di dunia. Jadi pengen koyo pasar Timbul ada pasar Jumatan. Mungkin yang dunia nek simen neng dunia seneng renang, seneng minum-minuman keras, di akhirat dikasih enggak? Seneng renang, Allah Subhanahu wa taala sediakan sungai yang kalau berenang airnya enggak usah dipakai kaporit. Bahkan sungainya itu apa? Untuk renang itu sungainya isinya sudah susu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan untuk bapak-bapak terakhir di surga nanti disediakan bidadari, bidadari dunia sing dasarnya sesuai ambune sok kecut, bapak seneng beneran, seneng apalagi nanti bidadari surga. Tapi ibu jangan khawatir, ratunya bidadari adalah muslimah yang hidup di dunia. Jadi yang di akhirat tidak lebih cantik dari ibu-ibu yang hadir di pengajian ini. Ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Allah